Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Gong xi fa cai, Xing Nian Kuai Le, Xian Ti Jian Kang, Wan Se Rui. Ya, buat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang merayakan. Bagaimana hitungan akuntannya? Cuan apa bocuan ya? Tapi saya percaya firman Tuhan bilang lebih berbahagia yang memberi atau yang menerima? Memberi ya. Karena itu saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berbahagia pada pagi hari ini. Saya bersedia menerima Bapak Ibu. Enggak bercanda Bapak Ibu ya. Jadi yang kemarin udah ngasih cucu, ngasih anak dan lain sebagainya, ponakan ya, nggak apa-apa. Karena lebih bahagia kita memberi ya. Dan Tuhan akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Haleluya. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir hambanya Bapak Pramono Limanto, arek Surabaya ya. Tapi khotbahnya pasti bonek nanti ya. Bapak Ibu Saudara sekalian siap diberkati pada pagi hari ini? Siap memberkati Tuhan juga lewat pujian dan penyembahan kita? Amin. Saya percaya setiap kita pada pagi hari ini, sebelum kita datang ke tempat ini, di rumah kita udah mulai membayangkan, wah saya mau nyapa siapa ini? Mau kongsi-kongsi sama siapa ini? Ya, mau kongsi facai sama siapa ini? Ya, oh teman saya yang ini. Tapi pada pagi hari ini kita mau kongsi-kongsi sama Tuhan kita. Amin. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kesehatan, kekuatan tubuh kami untuk kami bisa datang ke tempat ini, kami beribadah Tuhan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami siap memuji menyembah Engkau dengan antusias segenap hati, segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami. Hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberikan terbaik bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan kita mau memberkati teman-teman di sebelah kita. Saya percaya berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Berkat bukan bicara tentang uang saja, tapi damai sejahtera, kesehatan, kekuatan itu juga berkat dari Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Mari berkati teman-teman kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Mental miskin jadi mental kaya. Haleluya. Dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin.
bahwa anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Karena Tuhan mengubah setiap manusia, mental miskin yang minta-minta menjadi mental memberi. Haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Haleluya, karena Allah menggenapi firman-Nya dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. anak cucunya pasti tidak akan Siapa di sini yang percaya? Yeay. Allah menggenapi firman-Nya. menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan kanan kirimu, tiada yang mustahil Yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saya ingin dengar sorak-sorai dari orang yang percaya di tempat ini. Haleluya. Karena kita percaya bukan hanya berkat secara jasmani yang dicurahkan, tapi berkat rohani juga. Kasih-Nya tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan cinta umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Siapa yang dipulihkan? Katakan saya dipulihkan. umat-Nya dipulihkan. Jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia Raja di atas segala raja hadir di sini. Umat-Nya Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya menguatkan, kasih-Nya mengubah dunia.
Ada sorak-sorai bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Woo. Woo. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Pegang janji Tuhan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Yang percaya Yesus Raja mulia, mana sorak-sorainya? Janji-Mu nyata dalamku, ku bersorak kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja. Mana sorak haleluyanya? Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kiri, saya bersyukur punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita boleh duduk kembali. Siapkan hati kita untuk kita memberikan tanah yang subur, siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah
dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Ini puji sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Puji dan Sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Dia hadir di tengah-tengah kita. Sudah selayaknya kita memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Dia. Sudah selayaknya kita memberikan syukur kita di hadapannya. Mari kita buka hati kita, angkat suara kita menyembah Dia. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kau yang memerintah, surga bumi sujud di hadapan-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan segenap pujian sembah kami. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak diagungkan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Yesus, kami umat-Mu datang, bawa hormat, bawa pujian, naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak terima segenap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kerajaan-Mu memerintah selamanya. Haleluya. Mari angkat suaramu, tinggikan nama Yesus. Sembah Yesus.
Buat kami terus mengalami kasih dan kuasa-Mu di sepanjang tahun yang baru ini. Tahun yang dimakotai dengan kebaikan Tuhan. Amin. Tahun kami mengalami kemuliaan Tuhan. Kami percaya di sepanjang tahun yang baru ini, cerita Tuhan akan menghiasi dan mewarnai perjalanan hidup kami. Di tengah tantangan dan permasalahan yang muncul, kami dibuat punya pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Dan kami terus naik dalam kualitas karakter kami, kualitas karya kehidupan kami. Sampai hidup ini dibuat Tuhan di tahun yang baru ini berbuah yang lebat, berbuah yang manis. Jadi berkat buat banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Ajar kami firman-Mu pagi ini, kami buka telinga kami, hati, pikiran, hidup kami untuk terima hati-Mu, benih firman kebenaran-Mu yang membuat kami dimerdekakan, yang membuat kami diperbaharui, membuat kami dipulihkan, disembuhkan, sekaligus dibangkitkan untuk menjalani hari-hari yang ada, tetap semangat dengan kasih karunia Tuhan. Berfirman buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman-Nya dengan antusias katakan, amin. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua. Ya, Kyonghi. Kali ini gereja Tuhan ngerayain Imlekan ini ya. Jangan lupa bulan depan kita ngerayain Lebaran bersama saudara. Asik. Senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Doa saya, kedatangan saya di tempat ini boleh jadi berkat karena kebenaran Tuhan, hati Tuhan yang terus disampaikan. Tema yang lagi dipelajari, yang lagi dikulik oleh GBI Citra Garden 2 adalah dari Kolose 3 ayat 14 rupanya ya. Ayat itu berbunyi Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Rupanya ikatan itu jadi kuat bahkan sampai sempurna kalau diikat dengan yang namanya kasih Kristus tentunya. Ya, dan saya berdoa kita semua orang-orang yang dipenuhi cinta Tuhan. Dan kita berhubungan dengan yang lain pun dengan kualitas cintanya Tuhan. Yang tidak punya pamrih, yang tulus, yang murni, bahkan yang siap jadi berkat buat mereka. Nah, di ibadah yang kedua ini saya ingin menceritakan bagaimana kasih yang mempersatukan ini lewat perikop yang ada di Mazmur 133. Ya, kita akan belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-133. Ayatnya enggak panjang, cuman ada berapa 3 ayat aja. Judulnya luar biasa ini, persaudaraan yang rukun, saudaraku. Ya, ayat ini Bapak Ibu saya kayaknya udah kenal ya. Bisa hafal juga cuman 3 ayat. Bunyinya nyanyian siarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama, dwell together, ya, dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun sang imam besar dan ke leher jubahnya. Dan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, ada lagunya lagi, ya. Oh, alangkah indahnya, itu lagunya ya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Asik saudaraku. Itu lagu enak dinyanyikan, gampang dinyanyikan. Tapi coba renungkan, susah loh dialami loh. Saya waktu baca ayat ini, alangkah elok, alangkah indahnya bila saudara-saudara duduk bahkan diam bersama dengan rukun. Saya sampai bilang ayat ini Tuhan, ini kayaknya ayat PHP. Pemberi harapan palsu, saudara. Ya. Dari mana Pak Pram bilang bahwa ayat ini kesannya PHP? Duduk dan diam bersama dengan rukun. Wah, orang Surabaya bilang angel itu, saudara. Ya. Kalau ketemu cuma 2 jam dengan rukun masih bisa, saudaraku.
Paham ya? Jumpa seminggu sekali, rukun masih bisa. Tapi duduk, terus diam, Inggrisnya pakai kata dwell together, tinggal stay together. Bukan hit and run, hit and stay together, saudaraku. Lalu bisa dengan rukun. Wah, kan ada ayat yang bilang, kalau besi ketemu besi najemin, orang ketemu orang najemin, saudaraku. Nah itu yang biasanya susah, duduk apalagi diam, tinggal bersama dengan rukun. Susah itu. Susah itu. Ya, makanya disinilah saya bilang Tuhan pantas gerejamu, umatmu susah ngalamin berkat dari Tuhan. Karena ayat pertamanya aja enggak bisa dilakukan saudaraku. Kalau udah duduk lama-lama tengkar biasanya saudara. Salah paham saudaraku. Itu menjadi bagian kita. Wong besi najamin besi, orang menajamkan sesamanya. Makanya potensi yang paling tajam menggesek kita. Orang yang terdekat dengan kita. Siapa itu? Orang yang diam dan tinggal bersama kita. Sadar enggak suamimu dan istrimu rempelas yang paling kasar ternyata saudaraku ya. Anakmu, orang tuamu, kakak adikmu adalah waduh itu gergaji yang paling luar biasa saudara. Kalau cuman ketemu 2 jam apalagi seminggu sekali dengan rukun. Wah kayaknya semua bisa. Tapi duduk, diam bahkan tinggal bersama dengan rukun. Itu yang susah untuk diwujudkan. Tapi saya berdoa kasih dari sorga membuat ayat ini enggak pernah jadi ayat pemberi harapan palsu, tapi jadi ayat pengalaman dengan kita semua. Terjadi dengan Anda dan saya. Makanya waktu saya baca ayat ini yang ada di pikiran saya, apa ya yang bikin kita susah duduk, diam dan tinggal bersama dengan rukun. Apa ya? Ternyata dalam perenungan saya, kebanyakan nganggur di kaki Gunung Lawu, enggak ada kerjanya, saudara. Ya. 5 tahun ini saya hijrah di pegunungan yang 2 meter lagi surga, saudaraku. Ya, karena 1.500 meter di atas permukaan laut tempat saya tinggal di 5 tahun ini. Ya. Waktu saya baca dan renungkan, Tuhan ngajar saya 2 hal penting. Be careful, hati-hati dengan 2 hal yang bisa merusak duduk, diam dan tinggal bersama dengan rukun. Yang membuat kasihnya tidak mempersatukan, malah tercerai-berai, malah bercerai di sana saudaraku. Apa Tuhan 2 hal yang perlu kita perhatikan. Supaya ayat ini enggak pernah jadi PHP, tapi jadi pengalaman kita. 2 hal itu yang pertama adalah masalah uang saudara. Coba cek beberapa banyak pertengkaran terjadi. Ujung-ujungnya pasti UUD saudara ya. Kakak sama adik bisa musuhan, ipar dengan ipar bisa iri, dan sebagainya terjadi. Anak orang tua gugat-gugatan. Ujungnya aset ternyata yang diroyok, yang direbut, yang diperjuangkan. Makanya hal yang pertama ini Tuhan ingatkan be careful tentang yang namanya mamon saudara. Sampai Tuhan pun bilang sainganku bukan setan loh. Sainganku, kompetitorku bukan iblis, duit katanya Tuhan saudara. Ya. Karena banyak orang kelihatannya ke gereja ternyata demi duit bukan demi Tuhan saudaraku. Bukan karena cinta Tuhan tapi karena pengen dapat berkat. Tuhan sampai bilang itu 11-12 nyembahku dan mamon. Keliru pandang, keliru ngeset hati. Mamon ternyata yang diberitakan atau yang dikejar. Makanya hal yang pertama ini penting banget, be careful dengan yang namanya uang, harta, mamon. Hati-hatinya gimana Pak? Cara kita berhati-hati soal uang yang seringkali merusak kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Apa Pak? Soal uang ini Pak. Ini yang saya belajar. Setiap kali kita ada di sebuah hubungan dan keluarga, pastikan value yang kita bangun adalah bukan mau ambil sesuatu dari keluarga dan hubungan yang ada. Tapi sebaliknya memberi sesuatu, kontribusi sesuatu, share sesuatu. Begitu kita memulai hubungan dan ada di sebuah keluarga, tapi mentalnya mau ambil yang keluarga atau komunitas itu punya untuk kita ambil untuk diri kita, ujungnya mesti salah paham dan berkelahi terjadi di sana. Ini enggak cuma bicara marketplace,
Gereja pun begitu kok ceritanya saudara ya. Pelayanan pun begitu kok ceritanya saudaraku. Sama ternyata. Begitu yang ada mentalnya ambil sesuatu. Bukan beri sesuatu. Mesti rusak terakhirnya. Mesti bubar semua yang sudah dimulai. Tapi kalau Anda dan saya ada di sebuah hubungan dan terus di sana dengan mentalitas, aku bisa kontribusi apa lagi yang bisa aku berikan ya. Aku bisa share apa lagi di sini ya. Bukan mau ambil tapi mau beri. Wow, disitulah kasih dari sorga mempersatukan dan menyempurnakan saudara. Cerita-cerita orang yang memberi itu mengesankan sekali. Saya ingat saya pernah baca cerita ini dan nangis waktu membacanya. Ada suami istri lagi mau anniversary. Ya, kebetulan ini salah satu anak rohani saya hari ini anniversary. Kemarin kita makan bersama dan doakan dia. Ya, hari ini ya dia dengan istrinya mau liburan keluar kota. Kita doakan kemarin. Kita tidak mau ganggu pas hari anniversary-nya. Salah satu cerita yang saya baca ini suami istri waktu anniversary. Dari awal cerita ini dimunculkan dengan sebuah pesan. Masing-masing pasangan bukan mikir suamiku hari ini ngasih apa ya ke saya ya. Istriku hari ini beri apa ya ke saya. Enggak. Di anniversary suami istri, masing-masing pasangan ini mikirnya, aku mau ngadu apa ya buat pasanganku ya. Wah, ini menjadi berita utama di cerita ini. Sementara orang lain kalau anniversary, aku dikado apa ya. Kalau Imlekan, aku diangpo berapa ya saudara ya. Ya begitu, yang dipikir itu awas kuciwa. Bakal dapat berapa? Lu alah sak menetok. Walah kecewa saudaraku ya. Atau lu kok malah ini yang dikasih bukan, waduh malah kecewa. Karena ngesetnya udah salah. Ngesetnya dari awal bukan saudaraku ya. Ini cara ngelatih. Supaya kasih itu betul-betul bekerja mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Karena setiap kali ada di sebuah hubungan, keluarga atau komunitas, selalu nomor satu yang dipikir, kontribusi apa yang saya bisa lepaskan di sini. Hal apa yang saya bisa tabur di sini, berikan di sini. Seperti yang disebut Pak Kris tadi, adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu ayat bertolak belakang dengan nalar dan logika kita. Tapi saya mau tunjukkan cerita ini luar biasa, memberkati banget. Ketika pasangan masing-masing mikir, aku mau ngasih apa ya di hari ulang tahun pernikahan kita untuk pasanganku. Ceritanya jadi indah. Dua suami istri ini gak punya duit. Di hari ulang tahun, jangankan makan di restoran, gak punya duit. Lagi kurang angpau mereka saudara ya. Tapi yang dipikir aku bisa beri apa? Wah, dan kerennya si istri yang dari remaja tidak pernah cukur rambutnya. Sampai pacaran dan menikah, sampai sekian tahun menikah dan punya anak. Tidak pernah potong rambut. Rambutnya begitu panjang sampai terjuntai sampai ke lantai. Di hari anniversary yang kesekian dengan suaminya, dia bisa mikir, aku tak potong rambutku, tak jual di toko wig, dapat duit biar jadi kado buat suamiku. Gila ya. Ada value of sacrifice di sana saudaraku. Nilai pengorbanan. Dia enggak punya duit, kalau minta duit suaminya jadi kebongkar, ditanya buat apa. Nanti bohong malah, pengen beri surprise. Akhirnya bahkan tanpa minta izin suaminya, pagi itu dia keluar cukur rambut ternyata. Lalu rambut yang begitu panjang dijual di toko wig. Dapat uang tidak banyak. Dapat uang segini. Tak berikan apa ya buat suamiku. Dia ingat suaminya punya jam kesayangan. Gelangnya jam udah rusak. Gelangnya jam, kalepnya jam udah rusak. Uang yang diterima dari jual rambut. Dibeliin gelangnya jam tangan. Harapannya suaminya yang punya jam kesayangan yang tinggal kepalanya tok. Kepalanya jam karena kalepnya udah rusak, bisa dipakai lagi. Dia bungkus dengan kertas koran. Waduh, beli kado lagi 5.000, 10.000 mahal saudara kok. Udah dia beliin gelang itu dari jual rambutnya jadi di toko wig, dia beliin gelangnya jam tangan. Dia
bungkus dengan kertas koran yang rapi, dia bawa pulang. Suaminya hari itu, karena mikirnya sama, aku beri apa ya di hari ulang tahun pernikahanku untuk istriku. Nggak punya duit. Waduh, ini yang dia buat. Dia jual jamnya, saudara ya. Jam satu-satunya tinggal kepala tok dijual. Dapat duit enggak seberapa. Orang beli cuman karena mereknya atau masih berfungsi, baterainya masih cuman kalepnya enggak ada. Enggak dapat duit banyak. Begitu terima duit yang kecil enggak banyak, dibeliin apa ya? Oh, so istriku rambutnya sampai bawah. Dibeliin sisir cap gajah, saudara. Oh ya. Dia bungkus, dibawa pulang. Nyampe rumah ketemu, kaget. Yang kaget dulu si suami, loh kok jadi Demi Moore cepak rambutnya istriku, saudara. Ya. Oh, yang ketawa Demi Moore cepak rambutnya ketahuan usianya, itu film jadul, saudara. Ya. Dia kaget lihat istrinya rambutnya jadi cepat, loh kok jadi pelontos, kenapa? Atau istrinya bilang, sorry aku enggak minta izin kamu, aku potong rambut. Kamu lupakah hari ini hari apa? Hari Imlek? Bukan, kata saudara. Ya. Hari ini kan hari ulang tahun pernikahan kita yang kesekian tahun. Kamu lupa ya? Wah, mau ngomong lupa, bohong. Aku ingat saudaraku ya. Emangnya kenapa hari ini sampai kamu potong rambut? Pengen punya style baru? Enggak, bukan pengen style baru. Cuman mau kasih sesuatu buat kamu di hari berbahagia kita sebagai suami istri yang kesekian tahun hari ini. Tapi aku enggak punya duit. Aku kalau minta duit kamu jadi kebongkar, surprise-nya jadi hilang. Dan aku yakin modelmu juga lagi kering duitnya, saudara ya. Lalu aku potong rambut, tak jual tadi di toko wig. Tapi enggak laku banyak, enggak laku mahal. Dengan uang yang ada dengan jual rambutku di toko wig, aku beliin kado, semoga kamu seneng. Nyampe di cerita itu udah nangis suaminya. Ya Tuhan, istriku ini jual rambut cuma beli kado buat saya. Udah nangis dia. Kamu beliin apa saya? Buka sayang, semoga kamu suka. Dibuka. Begitu lihat kalepnya jam, tambah nangis saudara. Ya. Loh kamu enggak suka dengan kadoku. Kamu kan punya jam kesayangan yang cuma tinggal kepalanya. Gelangnya rusak. Ini tak beliin dari jual rambutku di toko wig. Pakailah. Mana jamnya? Keluarkan pakailah. Cocok enggak? Wah nyampe penjelasan itu tambah deres nangisnya saudara. Ya. Sorry sayang. Aku juga tanpa sepengetahuan dan izinmu sudah memutuskan menjual jamku itu. Loh buat apa? Kamu kan sayang banget dengan jam itu. Bener. Karena aku pun hari ini ingin ngasih kado buat kamu. Coba saudara. Jadi gelang ini gak ngefek, gak kepake, itu hilang kepalanya saudaraku ya. Jamnya baru tak jual. Lalu aku beliin bingung, duitnya yang gak banyak. Beliin ini buat kamu. Tapi lihat kamu pelontos, kayaknya juga gak ngefek ini kadoku saudaraku ya. Apa ini? Apa yang kamu belikan buat saya? Dibuka pelan-pelan. Sisir gede banget saudaraku. Sekarang pakai tangan selesai saudaraku ya. Nggak usah pakai sisir yang gede. Jadi cerita ini nunjukin dua-dua kadonya nggak ada yang kepake. Yang satu beliin kalep atau gelangnya jam. Jamnya udah dijual saudaraku ya. Nggak kepake. Yang satu beliin sisir gede. Rambutnya udah cepak sekarang. Nggak kepake. Dua-dua kadonya nggak berfungsi. Tapi saudara tahu nggak malam itu. Mereka merayakan anniversary yang paling sweet dirayakan mereka. Karena esensinya dua-dua mikirnya beri apa. Colek-colek, kayaknya beda dengan kita. Dapat apa saudara? Ya. Wah sorry loh yang datang tersinggung, saya nggak nyinggung giles saudara. Ya. Supaya kasih yang mempersatukan, mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan itu yang bekerja. Nggak gampang ini. Duduk, diam, tinggal bersama dengan rukun. Wah, percayalah kalau sudah duduk, diam, tinggal bersama. Berikutnya berkelahi, saudara ya. Berikutnya salah paham. Waktu saya belajar ini, Tuhan bilang, hati-hati. Setiap kali ada di hubungan, ada di sebuah komunitas, ada di sebuah keluarga, bahkan dimanapun. Spiritnya bukan dapat apa ya, tapi beri apa ya.
Keren, saudara. Makanya Tuhan bilang adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kamu memberi, mungkin yang kamu punya berkurang, tapi kamu sedang mencapai sesuatu yang lebih dari yang kamu terima. Wow, dan itu kualitas kerajaan sorga. Itu value dari kerajaan Tuhan Allah kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan. Loh, itu ternyata value-nya kerajaan sorga. Begitu ngambil, berarti kerajaan tetangga punya value, saudaraku. Sorry yang setiap kali ada di sebuah komunitas spiritnya ngambil, mesti ujungnya pasti ada masalah besar di sana. Ada salah paham, ada pertengkaran, bahkan akhirnya bercerai. Akhirnya berpisah, tidak lagi bersama. Tapi heran ketika value-nya setiap kali ada, beri apa ya? Mau kontribusi apa lagi ya? Mau nyalurkan, mau share apa lagi ya? Wah, disitulah bahkan berkat-berkat yang lebih dari yang kita harapkan dilepaskan Tuhan di sana. Hal yang kedua apa? Yang sangat harus digarisbawahi kalau sudah ada dalam sebuah hubungan keluarga atau komunitas. Mulut. Perkataan kita. Bukankah Alkitab bilang lidah atau perkataan mulut kita kayak api. Walaupun kecil berpotensi ngerusak pegunungan Lawu di Jawa Tengah, saudara ya. Acara pre-wedding di Gunung Bromo jadi ceritanya lain, saudara kok. Ketika main kembang api di musim kering, saudara ya. BNPB sampai harus turun tangan. Come on. Ternyata lidah, kata Yakobus, kayak api. Perkataan mulut kita itu kayak api. Nah, kalau sudah duduk bersama, diam bersama, tinggal bersama, mesti sadari ini, Tuhan kasih kita mata dua, telinga dua, mulut satu. Jangan dibalik. Mata satu, telinga satu, mulut 8. Keliru tuh pasti saudara. Ya. Kebalik, yang benar, yang double tuh matanya, telinganya, mulutnya, lidahnya satu. Karena ada ayat, cepatlah untuk melihat. Cepatlah untuk mendengar. Tetapi lambatlah untuk berkata-kata. Itu ayatnya. Prakteknya mata kita setengah, karena satu pun suka ditutup, saudara ya. Telinga kita separuh, itu pun suka dikasih earphone dan dengar yang lain, bukan dengar yang sekitar kita, saudaraku ya. Mulutnya yang 20, saudaraku ya. Itu yang merusak duduk bersama, tinggal bersama dengan rukun. Itu yang merusak kasih, yang mengikat, mempersatukan dan yang menyempurnakan. Karena kebanyakan ngomong, kurang melihat dan tidak mau mendengar. Makanya semua ahli komunikasi selalu bilang begini, kunci komunikasi yang handal adalah mata yang mau melihat dan telinga yang mau mendengar. Kunci komunikasi yang handal bukan di mulutnya yang banyak ngomong, saudara. Ya. Loh, kunci komunikasi yang paling hebat itu mata yang terus mau melihat, telinga yang mau terus mendengar. Kita kurang lihat, kurang dengar, banyak ngomong, saudara. Waduh, salah ngundang orang kayaknya Anda ya, saudara ya. Kan enggak nyangka khotbahnya begini, saya. Tapi ini yang saya pelajari. Bram, kalau udah duduk, diam dan tinggal bersama, perlu dijaga apanya? Cara kamu ngomong. Jaganya gimana Tuhan? Perbanyak ngelihat, perbanyak dengar, tapi perlambat dan kurangi banyak perkataan keluar dari mulutmu. Bukan jadi anjing kelu yang diam terus, no. Tapi lebih banyak dulu lihat, lebih banyak dulu dengar, baru bisa ngomong yang tepat, saudara. Dan yang heran, begitu mata mau lihat banyak, telinga mau dengar banyak, ngomongnya tepat, keintiman akan muncul di sana. Waktu pacaran, biasanya matanya jadi 8, telinganya jadi 12. Kamu udah capek ya, aku tak pulang dulu. Loh, capek tahu ya, saudara. Ya. Setelah kawin, matanya jadi setengah, saudara. Ya. Telinganya tertutup, udah capek pun masih diperintah macam-macam, saudaraku. Nggak mau tahu. Itu bedanya di situ. Kemarin matanya ngelihat terus, telinganya dengar terus, mulutnya kurang ngomong. Setelah kawin kebalik, kurang lihat, kurang dengar, ngomong dan merintah terus ya saudara. Ya. Akhirnya keintiman terganggu loh.
Semua yang keintimannya terganggu pasti karena komunikasinya sedang terganggu. Dan semua yang komunikasinya terganggu karena matanya sudah kurang mau melihat. Telinganya pasti sudah kurang mau mendengar. Oh, ini hubungan, ini sudah dipelajari di ilmu komunikasi kok, saudara kok. Keintiman tergantung komunikasinya, kualitasnya kayak apa. Komunikasi tergantung matanya masih buka mau lihat enggak, telinganya masih buka mau dengar enggak. Wow. Dan Alkitab memberi pelajaran dan kebenaran itu. Kita punya Tuhan yang kata Alkitab, matanya tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia terus lihat kita. Keren loh. Penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan ngasih contoh karena dia mau punya keintiman dengan Anda dan saya. Dan ditandai dengan punya komunikasi dan baik. Bagaimana komunikasi baik? Dia buka matanya 24 hours a day buat kita. Penjaga Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Dan kalian semua anaknya ada dan dipelihara seperti biji matanya Tuhan. Telinganya gimana? Dia punya telinga yang tidak kurang tajam untuk mendengar. Bahkan itu Matius 6 bilang, lu belum ngomong dan doa, Bapak sudah tahu apa yang kamu minta. Wih, telinganya 8 buat kita. Matanya 12 buat kita, saudaraku. Itu Tuhan Allah kita ngasih contoh yang keren buat kita. Makanya hal yang kedua ini kalau mau punya kasih yang mengikat dan mempersatukan bahkan sampai menyempurnakan. Ini yang mesti dijaga. Soal duit, be careful. Spiritnya bukan mau ngambil tapi mau kontribusi apa. Wah, dan ditandai orang kayak begini bakal langgeng di sebuah komunitas. Orang yang suka keluar-keluar dari komunitas, enggak tahan dengan keluarga, enggak kerasan. Biasanya karena prinsipnya mau ngambil soalnya saudara ya. Begitu ada enggak diberikan dia marah, begitu sudah enggak ada yang lagi diambil pindah ya saudara ya. Tapi yang kedua ini perkataan. Ini yang bikin saudara dan saya punya kasih kualitas surga yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Perbanyak melihat, perbanyak mendengar, kurangi banyak ngomong. Tapi sekali ngomong kalimatnya tepat dan jadi berkat buat sekitarnya. Wow, satu kali ada seorang ayah mau meninggal. Dia punya 3 putra, dipanggil semua. Si ayah bilang, nak kalau papa nanti berpulang, pertama yang penting kalian jangan berkelahi gara-gara warisan. Enggak heroik, berkelahi kakak, adik, saudara cuman gara-gara warisan. Makanya mumpung papa masih hidup, papa sudah pikirkan ini dan tidak boleh diganggu gugat. Papa punya anak 3, minta maaf. Papa punya warisan tidak banyak untuk kalian bertiga. Papa cuman punya sapi di belakang rumah kita, di kandang belakang yang papa bagi buat kalian. Mohon maaf sebelumnya. Tapi supaya kalian tidak berkelahi, dengar ya. Anak yang pertama dari 3 anaknya papa yang sulung, kamu tak putuskan dapat setengah dari sapi yang papa masih punya di belakang rumah. Anak yang tengah, kamu dapat 1/4 bagian. Dan anak yang paling bungsu, kamu dapat 1/5 ya. Jangan protes. Tadi sharingnya dengan satu rekan di sini, kadang kasih itu, adil itu ndak harus sama nominalnya, saudara ya. Udah, ini hak prerogatif papa sebagai ayah kalian bertiga, yang sulung dapat setengah, anak yang tengah dapat 1/4, anak yang paling ragil, paling bungsu dapat 1/5. Ndak lama setelah itu papanya meninggal dan dimakamkan. Selesai pemakaman semua, 3 saudara ngumpul. Yuk kita bagi warisan, datang ke kandang belakang, papa punya sapi berapa ya di kandangnya, dihitung. 19 ternyata saudara ya, 19 ekor sapi. Loh kok ganjil ya? Wah ini ngitungnya agak susah ini. Koko paling gede dapat setengah dari 19. 9,5 ekor. 9 kali 2 kan 18, ini 19. Jadi 9 1/2. Kok dapat 9,5 ekor kamu? Iya, kamu yang tengah dapat 1/4. 1/4 dari 19 juga ganjil. 4 dicoret, 19 dicoret, masih 4, 16, sisa 3. 4, 3/4, 4,75 berarti. Wah susah ini baginya saudara. Yang paling susah yang kecil 1/5. 1/5 dari 19,
3, sisa 4. Masih 3 kali 5 kan 15, saudara. Ya, masih sisa 4. 3, 4 per 5, 3,8 ini. Waduh, kok susah ya? Mestinya enggak susah kalau ada yang rela pembulatan ke bawah. Khususnya yang dapat paling gede bagian. Kalau dia rela, aku kan dapat 9,5 ya. Udahlah buat aku 9 aja. Jadi 19, aku 9, sisa 10 kalian berdua deh. Kalau ada satu yang rela pembulatan ke bawah, selesai. Nggak ada yang rela. Semua atas dasar, ini hakku, papa sendiri yang ngomong bagianku setengah, saudaraku ya. Bagianku 1/4, bagianku 1/5. Kalian dengar sendiri, ini hak saya, nggak mau saya dikurangi. Wah sih, setiap kali ada di sebuah komunitas isinya mau ngambil, ujungnya mesti bertengkar. Yang kedua juga gitu, yang gede aja, yang dapat paling banyak aja, enggak mau pembulatan ke bawah, apalagi aku cuma dapat 4/3/4, saudara ya. 3/4/5, aku disuruh pembulatan, kok enak, dia udah dapat banyak aja enggak rela, apalagi kita yang dapat enggak sebanyak dia, enak aja. Gara-gara enggak ada yang mau ngalah, bertengkar. Sampai datang saudara papanya, lihat ponakannya bertengkar. Papamu itu baru dimakamkan, kuburannya masih basah, katanya saudara. Ya, belum kering sudah bertengkar masalah warisan. Kalian yang anak cap apa ini? Cap tikus itu saudara. Ya. Masalahnya apa? Pamannya ini yang datang dengar masalahnya. Lihat sapi-sapinya. Oh, udah. Saya ndak rela papamu pergi dan anak-anaknya berkelahi gara-gara warisan. Ommu ini, pamanmu ini cuma punya 1 sapi. Ambilen. Supaya warisan papa kalian ke kalian bukan ganjil 19 tapi genap 20. Karena 1 sapi yang saya punya saya serahkan ke kalian. Dan semoga apa yang saya berikan membuat kalian tidak berkelahi sebagai kakak dan adik-adiknya. Akhirnya, enggak apa-apa sapinya cuma 1 dikasih. Lihat kalian berkelahi, nyesek saya. Kata saudara ya, itu papamu saudara saya bisa meninggalkan dunia ini dengan lihat anaknya nangis di sorga nanti. Sudah, sapinya ambil. Enggak apa-apa ya terima kasih banyak kalau gitu. Wah ini jadi genep, ini jadi 20. Enak baginya. Dan setelah dibagi, semua pembulatan ke atas. Karena 20 toh. Koko sulung dapat setengah dari 20 dapat 10. Tadi 9,5 pembulatan ke atas, saudara ya. Anak yang tengah 1/4 dari 20 dapat 5, tadi 4/3/4, 4,755, wah pembulatan ke atas. Haleluya mereka saudara ya. Adik yang kecil dapat 1/5, tapi sekarang dari 20. Tadi 3/4/5, 3,8, ini sekarang dapat 4 ekor. Semua pembulatan ke atas, senengnya. Lalu salaman, ya gini rukun kita ya gara-gara adil saudara ya. Habis salaman, ngitung. Lu dapat berapa kok? 10 gua. Lu kok nggak? 5 gua. Lu dek 4. Lu kok 19 saudara ya. Halo? 10, 5, 4. Total berapa? Kenapa berkelahi kemarin? Yang hebat dari cerita ini adalah yang buat ahli matematika ini saudaraku. Dia mau cerita, dengar dulu, lihat dulu, lalu berkontribusilah. Kau akan jadi jawaban Tuhan buat banyak orang. Amin. Wajah-wajah kita ini kurang dengar, kurang lihat, ngomongnya yang banyak. Lambe turah, saudara ya. Aduh, ini mulutnya, ya lidahnya banyak kebanyakan, saudaraku ya. Sampai ada loh, dot lambe turah Indonesia, saudaraku ya. Kalau nitip duit berkurang, nitip omongan nambah, saudaraku ya. Karena mulutnya banyak. Yuk hari ini belajar soal duit, soal mamon. Spiritnya bukan ngambil, beri. Wow. Yang kedua matanya, telinganya dibuka. Mulutnya sekali ngomong tepat karena sudah nyimpen data. Lihat situasinya, belajar titik masalahnya. Lalu dengan hikmat Tuhan kita bisa berkiprah seperti dari anak-anak yang berkelahi gara-gara warisan. Dia beri sesuatu, ternyata ketika kita memberi, bukan kita yang habis. Prinsip memberi itu kayak prinsip sumur. Airnya diambil berulang-ulang, enggak pernah surut, tetap ada di level itu. Wow.
Bangkit berdiri yuk. Nggak usah khotbah lama-lama. Ngapain khotbah lama nggak dilakukan? Singkat tapi dilakukan, keren saudara. Ya. Ini yang bikin kasih. Mari pemain musik, mari WL Singer maju ke depan. Ini yang bikin kita punya kasih yang mengikat persatuan dan membuat persatuan itu menyempurnakan satu dengan yang lain. Spiritnya bukan ngambil. Spiritnya bukan sekedar komen. Tapi mau lihat, mau dengar. Perbanyak melihat, perbanyak mendengar. Kita akan jadi jawaban yang luar biasa buat sekitar kita. Tuhan bicara buat kita. Tuhan bicara buat kita. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau minta kualitas kasih-Mu yang memenuhi dan mengalir, melimpah dalam hidup kita. Kunci D tadi ya. Kita mau nyanyikan lagu itu, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku, lihat pikiranku. Lihat value yang saya pegang dan hidupi sampai hari ini. Sudah seperti yang Tuhan mau belum? Yuk kita sama-sama koreksi diri. Gak usah lihat yang lain, kita mulai dari diri kita. Tahun yang baru ini, Tuhan siap pakai kita jadi berkat dan jawaban buat banyak orang. Wow. Siapkan dirimu, Tuhan mau pakai Anda dan saya. Setiap kita, siapapun kita. Jadi berkatnya Tuhan, jadi jawabannya Tuhan buat banyak orang. Gara-gara kita punya value kerajaannya yang luar biasa. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku search my mind, search my heart, Lord. Terus cari, selidiki kamu. Khususnya value kehidupan yang kami jalankan. Value kerajaan-Mu atau value kerajaan yang lain. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Yuk sama-sama katakan, telah kulihat. Pasti kau lihat nak, kata Tuhan. Tahun ini tahun kau melihat kemuliaan-Ku lebih dahsyat. Tahun ini kau melihat embun Hermon mengalir ke Bukit Sion. Tahun ini Tuhan akan memerintahkan berkatnya, kemuliaannya ngejar kita. Haleluya, amin. Dan kau dapati aku tetap setia. Semua aku lihat kebaikan-Mu. Bapak Ibu diberkati siang hari ini. Kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Makasih Bapak buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biar firman ini boleh tertanam dalam hidup kami Bapak. Bukan hanya sekedar kami mendengar Bapak, tapi boleh tertanam dalam hidup kami. Kami boleh mempraktekkannya dalam hidup kami. Makasih Bapak buat pagi hari ini. Kami boleh diingatkan sesuatu dalam hidup kami. Kami harus berubah Bapak. Makasih Bapak.
Kau pakai hamba-Mu, Pak Pramono Bapak. Biar hamba-Mu ini boleh dipakai Engkau luar biasa dalam pelayanannya Bapak. Biar banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Engkau Bapak. Makasih Bapak. Pakai keluarganya juga, anak dan istrinya Bapak dalam pelayanan. Makasih Bapak, makasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Pak Pram, terima kasih atas pelayanannya. Silakan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama menyaksikan breaking news. Mari tim multimedia, persilahkan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kong Cipacoy, silakan turun ke bawah. Saudara akan menikmati makan dan berkat yang ada pada saat ini. Haleluya. Puji Dia. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir di ibadah GBJ Garden 2.
Jika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian belum memiliki gereja yang tetap, kami undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bisa bergabung dengan kami di ibadah di gereja ini di GBI Citra Garden 2. Adapun ibadah umum seperti ini diadakan setiap minggu jam setengah 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan di jam 10 pagi seperti ini kita juga ada ibadah untuk anak-anak kita, yaitu ibadah sekolah minggu atau ibadah ABI, Anak Bethel Indonesia. Dan di sore hari kita ada ibadah untuk anak-anak remaja, pemuda, dewasa muda jam setengah 4 sore. Kebetulan sore hari ini kita ada ibadah spesial ulang tahun remaja yang bisa dihadiri oleh putra-putri kita juga, anak-anak muda juga. Temanya adalah Gen Z Story, nanti akan disampaikan oleh seorang dokter dan seorang pendeta juga yang akan menyampaikan tentang sekitaran love, sex, and dating yang ditinjau dari segi medisnya, segi kesehatannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bisa dorong anak-anak kita untuk hadir nanti sore jam setengah 4 dan jika mereka memiliki mainan masa kecil yang sudah nggak dipakai lagi, boleh dibawa nanti akan diberikan kepada adik-adik mereka yang masih ada di sekolah minggu. Dan untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kita ada yang ibadahnya yaitu family gathering jam setengah 8 dan jam 10 pagi. Jadi ibadah family gathering ini akan digabung semua ibadah sekolah minggu juga akan digabung dengan family gathering, ibadah remaja pemuda juga digabung di family gathering. Karena apa? Ini judulnya family gathering. Jadi kami juga mendorong untuk anak-anak di remaja pemuda membawa orang tua mereka juga untuk beribadah di family gathering. Bisa gathering bersama, duduk makan bersama ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan nanti ada angpau juga dari Bapak Gembala ya, angpaunya tidak ternilai ya Bapak Ibu Saudara. Kemarin itu yang tahun lalu, wah happy banget tuh ya dapat angpau dari Pak Gembala. Kapan lagi Bapak Ibu ya? Nah, karena itu minggu depan kita hadir bawa keluarga kita gathering bersama. Dan kita juga jangan lupa karena ini masih dalam rangka Imlek, belum cap gome minggu depan ya. Jadi masih Imlek. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian boleh hadir dengan pakaian Imlek kita ya. Nah yang masih punya suami-suami yang masih bapak-bapak yang masih punya pakaian Wang Fei Hung bisa bawa ya, bisa hadir di sini ya. Tapi jangan bawa pedang ya. Nanti ditahan di security ya. Jadi kita bisa hadir dengan nuansa Imlek ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa juga Sabtu depannya lagi tanggal 7 Maret kita pria-pria Bethel di tempat ini akan mengadakan juga gathering pria Bethel dengan tema Mancing Mania Mantap ya. Kita sering dengar itu. Ayo bapak-bapak ikut, ini bagus sekali ya. Ayo ibu-ibu dorong bapak-bapaknya ikut di gathering ini Mancing Mania ya. Kelamaan di rumah nanti mancing keributan ya, mancing emosi ya. Jadi ayo ikut Mancing Mania aja gitu ya. Enggak. Saya percaya pria-pria di tempat ini luar biasa karena dimuridkan di Pria Bethel. Pria Bethel mana suaranya? Pria Bethel mana suaranya? Mantap ya. Jangan sampai ibu-ibu yang di belakang yang bicara mantap ya. Ayo ikut Pria Bethel ya. Saya tuh kadang juga ikut Bapak Ibu sekalian ya. Dan memang di Pria Bethel itu Pak Pram ya, itu lebih banyak memberi ya. Karena saya lihat ada jagung rebus, ada singkong rebus, ada kacang gitu ya. Wah pokoknya datang kosong pulang kenyang gitu ya. Dan makanannya sehat semua, rebus-rebusan Bapak Ibu ya. Jadi yang suami-suami punya kolesterol suruh ikut Pria Bethel, belajar makan yang rebus-rebusan. Oke, ya kita akan persiapkan persembahan kita, persepuluhan dan lain sebagainya, diakonia. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh memasukkan di dalam amplop buat yang bawa uang cash dan kemudian yang mau transfer ada
QRIS ya di depan kursi kita dan di belakang saya juga. Mari kita mau persiapkan apa yang kita mau bawa kepada Tuhan dan mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini untuk kami bisa mengembalikan kepercayaan Tuhan dalam hidup kami berupa keuangan yang sudah Tuhan percayakan untuk kami kelola. Kami hanya hamba Tuhan dan kami mau taat kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kami. Kami mengembalikan kepercayaan keuangan kami berupa persembahan, berupa persepuluhan, persembahan diakonia dan lain sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kembali semua apa yang sudah kami kembalikan kepada Tuhan. Dan kami mengembalikan kepercayaan ini dengan hati yang sukacita dan hati yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh dimasukkan di kotak-kotak persembahan maupun QRIS yang ada di depan ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, mari kita mau sekali lagi naikkan pujian ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Biarlah Tuhan ketika Engkau mendapati kami, Kau dapati kami semuanya setia Tuhan. Karena kami mencintai Tuhan, lebih dulu Engkau yang lebih mencintai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa memberi. Sehingga kami pun Tuhan mau memberi Tuhan. Kami bukan Tuhan meminta, bukan maunya selalu diberi. Tetapi biarlah melalui hubungan kami Tuhan, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan berbisnis atau apapun Tuhan. Kami mau menjadi teladan sama seperti Kristus. Biarlah Tuhan ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya berkat Allah melimpah atas kami semua. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, Pak Limanto Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati terus Pak Pramono Limanto Tuhan dimanapun melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya ketika kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami melakukan firman Tuhan. Berkat Allah juga melimpah atas kami semua. Memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi dan siang ini. Kami percaya Engkau juga akan membalas memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang sakit sudah dijamah, disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan kami sementara akan meninggalkan tempat ini, kami percaya berkat Allah menyertai kami semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang akan menuntun hidupmu. Engkau bukan turun tetapi naik. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau menjadi pemenang bahkan lebih dari pemenang. Apapun yang engkau kerjakan lewat tanganmu dibuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat itu turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berfellowship.